Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memakai seluruh selengkap senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah, tetapi dimulai dari diri sendiri, saudara-saudara, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi sebelum kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, maka firman Tuhan berkata kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita memakai selengkap senjata Allah, tetapi kita tidak kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara, juga itu tidak akan membantu. Yang pertama dan terutama adalah kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Dari mana kita beroleh kekuatan dari Tuhan? Ketika kita menerima firman Allah, menerima Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau kita dengan secara rutin membina hubungan kita dengan Tuhan, menjalin persekutuan kita dengan Tuhan, di sanalah kita menjadi orang Kristen yang kuat. Lalu firman Tuhan berkata, seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan, firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu, saudara-saudara, apakah perisai, apakah ketopong keselamatan, apakah kasut kerelaan memberitakan Injil, apakah baju zirah dan lain sebagainya, itu tidak akan berguna kalau tidak disertai dengan doa. Kalau tidak disertai dengan doa. Dalam segala doa dan permohonan kepada Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Menurut pimpinan Roh Kudus. Ketika kita berdoa menurut pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara, maka kita tidak akan berdoa hanya sekedar untuk memuaskan hasrat keinginan kita, hawa nafsu kita. Bahkan doa yang demikian, Yakobus berkata, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang hanya digerakkan oleh keinginan hawa nafsu kita, tentu saja itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa menurut pimpinan dari Roh Kudus, Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa, maka Roh Kudus akan membawa kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang jikalau doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, Bapa di sorga dipermuliakan. Bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara-saudara. Bukan. Itulah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan disebutkan di sini bagaimana kita berdoa. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan doa yang tak putus-putusnya. Jangan menyerah dalam berdoa. Jangan menyerah dalam doamu, saudara-saudara. Mungkin hari ini Tuhan belum mengabulkan doamu. Berdoalah. Berdoalah terus. Berdoalah terus. Jangan menyerah. Jangan menyerah dalam berdoa. Walaupun saat ini kita belum menerima, kita belum mendapatkan jawaban dari apa yang kita doakan, firman Tuhan berkata, berdoalah dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jangan menyerah dalam berdoa. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu saling mendoakan. Hal yang paling penting, sangat penting kita lakukan adalah saling mendoakan. Mungkin kita
saudara-saudara, tidak dapat membantu sesama kita dengan materi, dengan uang, dengan harta kekayaan dan lain-lain. Tetapi mari kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Begitu penting kita untuk mendoakan, berdoa syafaat, berdoa untuk pemerintah kita. Sekali lagi, jangan nyinyir terhadap pemerintah kita, tetapi berdoa, doakan mereka, doakan seluruh aparat pemerintah kita, doakan saudara-saudara kita yang sedang menderita karena penyakit hari-hari ini. Jangan justru kita menghakimi mereka, mempersalahkan mereka dan lain sebagainya, menambah tekanan moral, tekanan batin mereka. Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka. Doakan, doakan dan doakan. Kita saling mendoakan hari-hari ini. Saudara, semua orang butuh topangan dalam doa. Bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun, saudara-saudara, kami perlu didoakan oleh seluruh sidang jemaat yang ada. Perlu didoakan, butuh didoakan oleh saudara-saudara semuanya. Jangankan kami, Rasul Paulus, seorang rasul Yesus Kristus yang memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia pun selalu memohon dukungan doa dari orang-orang lain, dari jemaat-jemaat lain. Itu kita bisa melihat di dalam ayat ini. Dikatakan, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Doakanlah semua orang, doakanlah orang-orang kudus, orang-orang percaya, juga aku, kata Paulus, doakan aku. Hal yang sama juga kita melihat ketika dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25 dikatakan, saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara-saudara, doa menembus batas-batas negara. Doa menembus batas-batas teritorial. Doa menembus batas-batas sosial. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, ketika kita berdoa, maka Tuhan mendengar segala doa kita. Tuhan menjawab segala doa kita. Terlebih doa kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diarahkan oleh Roh Kudus. Maka doa itu ketika dijawab oleh Tuhan akan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara, mari kita saling mendoakan hari-hari ini. Berdoalah, berdoalah saudara-saudara. Jangan menyerah dalam berdoa. Jangan menyerah dalam berdoa. Berdoalah, Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran rekaman ini. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati kami sekalian. Tuhan, kuatkan yang lemah. Tuhan, hiburkan yang susah. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, cukupkan dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami di hari-hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berharap dengan sesungguh-sungguhnya kepada kasih karunia, kepada pertolongan dari Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang suka menghakimi orang lain, suka menjelekkan orang lain, suka hanya mempersalahkan orang-orang lain. Tuhan, tapi biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menopang semuanya di dalam doa, membawa segala sesuatu di dalam doa. Engkaulah Allah yang berkuasa ya Tuhan, meluruskan segala sesuatu yang bengkok. Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kepadamu kami datang berdoa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong negara kami, tolong pemerintah kami Tuhan, supaya pemerintah kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini. Tolong seluruh aparat penegak hukum Tuhan, supaya mereka dapat menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kepadamu kami berdoa, Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Sepanjang hari ini berikan kami kemujuran, berikan kami keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.